Apakah kita sudah layak dikatakan mahasiswa? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ranglo Bisana. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Akuntansi yang sekarang masih semester 5. Oke, alasan kenapa membuat channel YouTube ini? Karena saya banyak mengalami keresahan tentang betapa rendahnya literasi dan jeleknya pola pikir kritis mahasiswa saat ini. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, memahami, menilai, dan menggunakan informasi tertulis. Konsep literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang bahasa, konteks, dan budaya di sekitarnya. Dengan demikian, literasi tidak hanya terkait dengan keterampilan teknis, membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman konten dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain literasi fungsional, yaitu kemampuan dasar membaca dan menulis yang diperlukan untuk memahami dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Literasi media yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat konten media, baik itu berupa teks, gambar, atau multimedia. Yang ketiga, literasi digital. Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan media informasi termasuk penggunaan komputer, internet, dan perangkat lunak. Yang keempat, literasi sains. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi ilmiah serta berpikir kritis terhadap konsep-konsep sains. Yang kelima, literasi kritis. Kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan menyaring informasi secara kritis serta mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu topik. Pola pikir kritis adalah cara berpikir yang sistematis, analisis, dan reflektif dalam menghadapi informasi atau situasi. Ini melibatkan kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan menginterpretasikan ide-ide atau peristiwa secara seksama tanpa terburu-buru dalam membuat kesimpulan. Pola pikir kritis mencakup beberapa aspek antara lain, yaitu yang pertama, analisis, kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau situasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk lebih mudah dimengerti dan diatasi. Yang kedua, evaluasi, kemampuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari berbagai ide atau argumen. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasikan bukti yang relevan, menilai keandalan sumber informasi, dan membuat penilaian yang berbasis bukti. Yang ketiga, interpretasi, yaitu kemampuan untuk mengartikan makna dari informasi atau data yang diterima. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan merinci pada apa yang sebenarnya diimplikasikan oleh suatu pernyataan atau peristiwa. Yang keempat, pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan efisien. Pola pikir kritis memungkinkan seseorang untuk mendekati masalah dengan solusi yang logis dan terukur. Yang kelima, pertanyaan kritis. Keterampilan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan, tajam, dan menantang untuk memahami lebih dalam suatu topik merasa memikirkan kritis. Yang keenam, refleksi. Kemampuan untuk merenungkan pengalaman atau informasi yang diterima, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan terbuka terhadap perubahan atau pemahaman baru. Rendahnya tingkat literasi dapat memiliki berbagai pengaruh pada pemikiran individu dan masyarakat. Literasi dalam konteks ini mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara efektif. Berikut adalah beberapa pengaruh rendahnya tingkat literasi pada pemikiran. Kesatu yaitu keterbatasan pemahaman informasi. Individu dengan tingkat literasi rendah mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang kompleks. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk merespon dengan tepat terhadap isu-isu kompleks atau membuat keputusan yang terinformasi. Yang kedua, kurangnya kemampuan berpikir kritis. Literasi yang rendah dapat membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan analisis dan evaluasi yang kritis terhadap informasi. Orang mungkin lebih rentan terhadap menerima informasi tanpa pertimbangan yang matang atau kemampuan untuk menyaring informasi yang dapat dipercayai. Yang ketiga, kesulitan berpartisipasi dalam diskusi dan pemecahan masalah. Pemahaman terhadap isu-isu sosial, politik, atau ekonomi seringkali memerlukan tingkat literasi yang cukup tinggi. Rendahnya literasi dapat membuat seseorang kesulitan berpartisipasi dalam diskusi atau menyumbangkan ide untuk pemecahan masalah yang kompleks. Yang keempat, pengaruh pada pekerjaan dan ekonomi. Tingkat literasi yang rendah dapat membatasi peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Orang mungkin memiliki akses terbatas pada pekerjaan yang memerlukan keterampilan literasi yang tinggi. Yang kelima, keterbatasan akses informasi.
Informasi dengan individu dengan literasi yang rendah mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap informasi melalui berbagai media. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka mendapatkan pengetahuan dan menyebabkan keterbatasan dalam perspektif mereka. Nah, itu merupakan teori tentang literasi dan teori tentang pola pikir kritis. Tidak dapat dipungkiri juga, dalam tingkat mahasiswa juga literasi itu sangatlah kurang. Bahkan jika ada orang yang membaca buku di lingkungan kampus, itu merupakan hal yang aneh atau berbeda dari mahasiswa yang lainnya. Itu merupakan pengalaman saya saat membaca buku di kampus, dan saya dikatakan, "Weh, si Rangga rajin membaca buku." Padahal itu kan merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa. Tetapi kenapa hal tersebut terasa terlihat seperti aneh di mata mahasiswa lainnya? Oke, permasalahan lain yang saya dapati selama saya menjadi mahasiswa yaitu kebiasaan menyontek. Nyontek itu terjadi karena ketidakmampuan otak dalam berpikir kritis dan kegagalan memahami suatu pembelajaran, yaitu kurangnya pemahaman saat dosen menerangkan. Jadi kebanyakan mahasiswa itu yang saya rasakan itu datang ke kampus itu bukan tujuan utamanya itu bukan untuk pembelajaran atau bukan untuk belajar, tetapi dia hanya ingin mendapatkan gelar semata, sehingga dia datang ke kampus hanya untuk hadir doang gitu kan. Jadi esensi dalam mendapatkan ilmu atau keilmuan dari pembelajaran yang ada di kampus itu gak ada. Saya sangat resah sekali melihat kemampuan-kemampuan berpikir mahasiswa itu sepertinya tidak layak dikatakan sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena untuk soal urusan ujian saja mereka selalu mengandalkan nyontek-menyontek. Dan itu merupakan ketidakmampuan berpikir mereka dalam memahami suatu pembelajaran. Dan kenapa mereka terus melakukan hal-hal yang seperti itu? Karena mungkin pemikiran mereka itu, kuliah itu hanya untuk sebatas mendapatkan nilai semata, mendapatkan IPK semata. Padahal esensi dari kuliah itu sendiri yaitu untuk mendapatkan keilmuan yang lebih menjurus kepada jurusan apa yang dia pilih dan ingin dia pelajari lebih dalam lagi. Kenapa mahasiswa itu seperti itu? Karena mereka kurangnya literasi dalam memahami suatu keilmuan. Dengan dalam hal kecil saja, mereka tidak mengetahui apa itu fungsi dari perkuliahan itu sendiri. Mungkin dari mereka itu kebanyakan berpikiran bahwa kuliah itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih enak. Karena di Indonesia ini, kalau kita sudah mendapatkan gelar seperti S1, S2 itu, kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, itu katanya. Tapi dia mengesampingkan keilmuan yang menjadi sumber dari tujuan dari perkuliahan itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka itu kuliah hanya mendapatkan gelar, tapi tidak mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Oke, kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu bahwa saya banyak mendapati mahasiswa yang sangat rendah dalam literasi dan sangat rendah dalam memahami esensi dari perkuliahan itu sendiri. Jadi pemikiran mereka itu masih kuno, jadi masih berpikiran bahwa kuliah itu untuk mendapatkan pekerjaan dan mengesampingkan keilmuan itu sendiri, sehingga mengakibatkan banyak mahasiswa dari kita itu hanya untuk mengejar gelar semata, tidak mengejar keilmuannya itu sendiri. Oke, saran saya di sini yaitu bahwa dosennya itu juga harus ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan literasi ini. Jadi sebisa mungkin si dosennya itu memaksa atau memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk senantiasa dia menjadi rajin membaca, menulis, dan memahami apa yang dosen sampaikan. Dan untuk penilaian, saya sarankan dosen itu menilai hanya sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi jangan ada yang dilebih-lebihkan. Misalkan kemampuan mahasiswa segini, ya udah segini. Misalkan mahasiswa ini hanya bisa mencapai nilai untuk mendapatkan nilai C. Ya udah jadi nilai C aja gitu. Jadi gak usah ditambahin. Kenapa mahasiswa ini harus mendapatkan nilai C harusnya, tapi dosen memberikan nilai B, B+ atau A itu kan sangat gak make sense. Jadi itu kalau menurut saya merupakan pembodohan ya, pembodohan terhadap mahasiswa itu sendiri. Kan tujuan dari utama dosen itu untuk memberikan keilmuan dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk membodohkan kehidupan bangsa. Jadi
Nilai itu harus sesuai dengan apa kemampuan dari mahasiswa tersebut. Gak usah dilebih-lebihkan. Oke, saran buat mahasiswanya berarti mahasiswanya harus sadar diri kalau misalkan apa ya, kemampuan atau pemahaman mereka terhadap mata kuliah yang ada itu belum sangat mumpuni. Jadi kita harus sadar diri untuk lebih rajin lagi membaca dan lebih fokus lagi dalam perkuliahan, yaitu dengan memerhatikan dosen yang sedang menjelaskan, atau apa ya, mencari sumber-sumber dari mencari keilmuan dari sumber-sumber yang lain. Jadi kita itu jangan terpaku pada apa kata dosen, tapi kita itu harus menambahkan keilmuan itu dari sumber-sumber yang lain. Kita harus mendapatkan lebih ilmu itu dari apa yang dosen berikan gitu, Pak. Jadi nanti tidak akan ada lagi yang namanya nyontek-menyontek atau cacat dalam pemikiran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang menyinggung. Sekian, wassalam.